Assalamualaikum. Hai semua, hari ini saya mau buat bolu kukus rainbow. Rasanya enak, manisnya pas, apalagi dipadu dengan keju dan meses seperti ini, rasanya makin mantap. Kira-kira gimana ya cara saya membuatnya? Yuk ikuti video ini sampai selesai ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Bahan-bahannya: telur 4 butir, gula pasir atau gula halus 130 gram, tepung terigu 150 gram, mentega atau margarin 150 gram atau boleh dicampur, pewarna makanan 5-6 warna atau sesuai selera, santan instan yang kecil, kemudian garam dan baking powder 1/4 sendok teh, pasta vanila 1 sendok makan ovalet atau emulsifier, boleh pakai TBM atau SP, susu kental manis, dan susu bubuk. Mula-mula kita akan mencairkan mentega atau margarin terlebih dahulu dengan cara ditim. Didihkan air dan kita akan masak menteganya di atas air yang sudah mendidih tersebut sampai mencair. Setelah cair, dinginkan dan sisihkan. Nanti kita akan pakai setelah dingin. Siapkan loyang dan oles dengan margarin. Olesnya tipis-tipis saja. Kemudian diberi alas kertas roti. Saya menggunakan loyang 20 x 20 cm. Lanjutkan dengan memanaskan kukusan. Jangan lupa melapisi tutup kukusan dengan serbet atau kain agar air kukusan tidak menetes ke bolu. Mix gula, telur dan ovalet sampai putih, kental dan berjejak. Setelah putih, kental dan berjejak, matikan mixer. Masukkan semua bahan kering, yaitu tepung, susu, garam, dan baking powder sambil diayak ke dalam adonan. Aduk rata dengan menggunakan spatula. Pastikan tidak ada bahan yang bergumpal. Jika ingin hasil yang maksimal, maka tuangkan tepung atau bahan kering dalam 3 tahap. Selanjutnya kita masukkan susu kental manis, dilanjutkan dengan santan dan pasta vanila, kemudian diaduk rata sekali lagi. Masukkan mentega yang telah kita cairkan tadi, aduk rata, aduk dengan teknik aduk bolak-balik atau aduk lipat, pastikan tidak ada yang mengendap di bagian bawah. Setelah adonan rata, kita bagi menjadi 6 bagian sama banyak. Kita akan memberikan warna dan warnanya sesuai dengan selera masing-masing. Adonan sudah siap untuk kita kukus. Saya mengukus warna ungu terlebih dahulu. Tuang adonan berwarna ungu ke dalam loyang dan ratakan. Ini kukusannya sudah panas dan siap untuk digunakan. Kita kukus adonan yang pertama ini yang berwarna ungu selama 5-7 menit. Lakukan semuanya sampai ke-6 warna terkukus dengan sempurna. Masing-masing warna kita kukus selama 5-7 menit. Dan saat warna yang terakhir dikukus, maka kita akan kukus selama 20 menit agar matangnya sempurna. Setelah 20 menit berlalu, bolunya sudah matang. Matikan api kompor.
Bolunya kita dinginkan dulu untuk nanti akan kita beri topping. Tada, bolu kukus rainbow dengan topping keju dan Mrs. Ceres sudah siap untuk disajikan. Kita coba dulu ya, rasanya seperti apa. Manisnya pas, susu dan santannya terasa, teksturnya pun lembut, apalagi dipadukan dengan keju dan meses jadi tambah enak. Oke semua, selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Hari ini saya buat cake gulung atau bolu gulung. Ini adalah pengalaman pertama, jadi jika ada kesalahan mohon dimaklumi saja ya. Untuk resepnya dijamin enak dan lembut banget. Ini adalah bolu gulung pelangi atau bolu gulung rainbow. Yang mau tahu cara pembuatannya, ikuti video ini sampai selesai ya. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi video selanjutnya. Terima kasih. Kita akan ayak dulu bahan kering. Ada 80 gram tepung terigu protein sedang, 10 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Kemudian ini diayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergumpal. Setelah selesai diayak, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah. Masukkan 4 butir telur utuh. Masukkan 2 kuning telur, 150 gram gula pasir, dan 1 sendok teh SP atau ovalet, silakan pilih salah satu. Kemudian ini kita mix dengan kecepatan paling tinggi pada mixer masing-masing kurang lebih selama 7-15 menit sampai putih, kental dan berjejak. Setelah putih, kental dan berjejak, matikan mixer. Kemudian masukkan bahan kering yang kita ayak tadi. Lalu ini di-mix dengan mixer kecepatan paling rendah kurang lebih selama 30 detik saja, sekedar sampai tercampur. Kemudian lanjut diaduk menggunakan spatula sekedar untuk memastikan apakah pencampurannya sudah rata. Jika sudah tercampur rata, masukkan minyak goreng atau minyak sayur sebanyak 100 ml. Kemudian diaduk merata kembali sampai benar-benar tercampur semuanya menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat. Dan pastikan tidak ada cairan yang mengendap di dasar wadah. Adonan siap untuk kita dibagi menjadi 6 bagian seperti ini. Kemudian setiap bagian kita beri warna, masing-masing warna yang berbeda. Saya menggunakan merah, kuning, hijau, biru, oranye, dan ungu. Untuk pasta yang saya gunakan yaitu pasta dengan merek golden brown seperti ini. Ini bisa dibeli di toko-toko online atau di toko kue. Selain ini bisa memberikan warna, ini juga bisa memberikan rasa. Setiap warna memiliki rasa yang berbeda-beda. Jadi nanti rainbow-nya akan punya sensasi rasa yang tersendiri. Selanjutnya, masing-masing adonan ini akan dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Jika sudah seperti ini, akan mudah untuk menyusunnya di dalam loyang. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan loyang ukuran 26 x 26 cm yang telah diolesi dengan margarin tipis-tipis dan dialasi dengan kertas roti. Selanjutnya, susun adonan setiap warna. Susunannya boleh sesuai selera masing-masing. Susun serapi dan secantik mungkin. Pastikan antara warna satu dengan yang lain tidak tercampur. Lakukan sampai semuanya selesai, sampai semua adonannya habis. Jika masih ada sisa adonan, timpa lagi pada warna yang sama. Setelah selesai, hentak-hentakan loyang untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian ini kita kukus. Sebelumnya kukusan atau kelakatnya sudah saya panaskan. Ini sudah panas. Kita kukus kurang lebih selama 20 menit atau sampai bolunya matang. Gunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit dikukus, buka tutup kelakat, kemudian lakukan tes tusuk.
Sudah tidak ada adonan yang menempel, artinya bolunya sudah matang, sudah bisa kita keluarkan. Bolunya akan kita dinginkan terlebih dahulu karena nanti akan kita beri isian berupa buttercream. Tetapi jika isiannya berupa selai, saat panas-panas seperti ini pun sudah boleh kita gulung. Bolunya sudah matang, saya ingin mengeluarkan dari loyang. Bisa disisir dulu pinggirannya. Nah, cantik sekali bukan warnanya? Kita buka dulu kertas roti yang menempel. Oleskan buttercream. Untuk resep buttercream saya tuliskan di kolom deskripsi atau bisa klik pada sudut kanan atas. Selanjutnya ini kita gulung secara perlahan dan hati-hati. Alasi tangan dengan kain atau kertas roti. Dan jangan sampai tangan menyentuh bolu saat menggulung bolu ini. Kunci bagian ujung dan pangkal ini akan kita simpan dulu di dalam lemari es atau kulkas kurang lebih selama 10 menit sampai set. Nah, ini dia hasilnya. Bolu gulung rainbow atau bolu gulung pelanginya sudah jadi. Sudah bisa kita nikmati dengan keluarga. Penampilannya cantik bukan? Langsung saja kita cicipi yuk bagaimana rasanya. Ini teksturnya sangat lembut, empuk sekali. Saya mau coba dulu. Bismillah. Rasanya manis, tekstur dan rasanya sama-sama empuk, sama-sama lembut. Perpaduan dengan buttercream juga cocok, tidak terlalu manis. Pokoknya ini enak banget, recommended banget. Silahkan dicoba, dibuat di rumah. Walaupun kerjanya agak ribet, tetapi hasilnya memuaskan. Dijamin sebentar aja pasti udah ludes. Oke, silakan dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, hari ini saya mau buat kreasi cake lagi, yaitu rainbow cake. Kali ini agar tampak lebih cantik, saya gunakan loyang puding bermotif hati. Nah, rasanya dijamin enak, motifnya cantik banget, lembut, warnanya juga bagus. Saya beri topping berupa tepung gula atau gula halus untuk memberi sedikit rasa manis. Bagi yang mau tahu bagaimana cara membuatnya, ikuti video ini terus sampai selesai. Dan yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi video selanjutnya. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan loyangnya dulu. Saya menggunakan loyang plastik yang biasanya untuk puding dengan motif seperti ini. Silakan gunakan loyang lainnya. Saya olesi dengan margarin tipis-tipis saja agar nanti cake-nya tidak lengket. Kita sisihkan dulu ya. Panaskan kukusan atau kelakat, jadi nanti setelah adonannya jadi, kelakatnya sudah siap untuk digunakan. Jika menggunakan panci biasa, maka tutup pancinya dilapisi dengan serbet atau kain agar air kukusan tidak menetes ke dalam adonan. Siapkan wadah, masukkan 110 gram gula pasir, boleh jika ingin menggunakan gula halus. Kemudian masukkan 3 butir telur. Tambahkan setengah sendok teh SP, boleh menggunakan TBM atau ovalet, silakan pilih salah satu. Kemudian ini kita mix dengan mixer kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 3-5 menit, tergantung performa mixer masing-masing ya. Mix sampai putih, kental dan berjejak. Setelah putih, kental dan berjejak, matikan mixer. Kemudian masukkan sebanyak 110 gram tepung terigu. Ini diayak dulu sebaiknya untuk menghindari adanya tepung yang bergumpal. Setelah selesai, masukkan 1/4 sendok teh vanili bubuk dan 1/4 sendok teh garam halus. Akan kita mix juga, tetapi sebelum menyalakan mixernya diaduk-aduk sebentar agar tepung tidak bertebaran. Kita mix dengan kecepatan paling rendah saja, cukup sampai tercampur kurang lebih selama 20 detik.
Lanjut ratakan adonan menggunakan spatula. Jika sudah rata, masukkan 1 saset santan instan dan 1 saset krimer kental manis. Kemudian ini diaduk, tetapi sekedarnya saja karena masih ada bahan cair lain yang akan kita masukkan, yaitu minyak goreng sebanyak 100 ml. Aduk semua bahan sampai merata menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat. Dan pastikan tidak ada cairan yang mengendap di dasar wadah, karena jika ada yang mengendap maka nanti rainbow cake-nya bisa bantat. Selain teknik aduk lipat, bisa juga menggunakan cara yaitu memutus adonan di tengah agar benar-benar tercampur dengan merata. Kira-kira seperti ini ya caranya. Jika sudah selesai, bagi adonan menjadi 5 bagian sama banyak. Kemudian beri warna hijau, biru, kuning, merah, dan ungu. Nah, saya memberikan 5 tetes pewarna makanan. Kemudian ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga agar nanti memasukkannya ke dalam loyang lebih simpel dan lebih bersih. Jika menggunakan loyang yang lain, tidak perlu melakukan hal seperti ini. Lanjut, kita masukkan ke dalam loyang. Wadah loyang ini ada motif berbentuk hati. Ini akan saya isi dengan masing-masing warna. Kurang lebih caranya seperti ini. Saya masukkan warnanya berurutan merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Setelah selesai, hentak-hentakan loyang beberapa kali agar rata. Kemudian ini akan kita kukus menggunakan klakat yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ini klakatnya sudah sangat panas dan beruap banyak. Kita masukkan loyang ke dalam klakat dan akan kita kukus kurang lebih selama 5-10 menit sampai adonannya set. Jangan lupa saat mengukus selalu menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 5 menit dikukus, buka tutup klakat. Ini sudah set, sudah bisa kita timpa dengan adonan yang pertama. Saya memasukkan adonan warna merah. Masukkan semua adonan dan hati-hati karena ini sangat panas. Dan setelah selesai, tutup lagi klakatnya. Kemudian ini akan kita kukus kurang lebih selama 7-10 menit. Setelah 10 menit kita bisa cek jika sudah set, sudah bisa ditimpa lagi dengan adonan yang berwarna kuning. Lakukan sampai selesai, sampai warna ungu. Jika semua adonan sudah dikukus, maka kukusan yang terakhir kita kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai matang. Setelah kurang lebih 25 menit dikukus, buka tutup kukusan atau klakatnya. Tidak perlu dilakukan tes tusuk ya. Ini insya Allah pasti sudah matang, sudah set semua, dan ini sudah bisa kita angkat dari dalam klakat. Dinginkan dulu sebelum dipindahkan ke piring saji beberapa menit saja. Ini sudah dingin, sudah saya pindahkan ke piring saji. Cantik ya, warnanya warna-warni. Aromanya juga sangat wangi. Jika ingin memberi topping silahkan, jika tidak juga silahkan. Tetapi saya di sini akan memberikan taburan gula halus atau tepung gula sedikit saja, kurang lebih setengah sendok makan, sekedar untuk memberi rasa manis pada bagian atas. Nah, ini dia hasilnya. Rainbow cake dengan motif baru sudah jadi, sudah bisa kita sajikan untuk keluarga. Langsung kita potong saja yuk. Dari potongannya ini sangat lembut. Kita lihat corak bagian dalamnya yuk. Wah, cantik ya. Kita bisa zoom lagi lebih dekat. Nah, memang cantik, warnanya sangat menarik. Di balik warna yang menarik, kira-kira rasanya seperti apa ya? Yuk kita coba cicip. Nah, ini saya ambil setengah bagian. Bismillah. Enak, lembut banget, santannya berasa, teksturnya super lembut, bisa dilihat sendiri ya. Udah warnanya cantik, aromanya wangi. Pokoknya ini wajib dicoba.
Bisa juga dijadikan sebagai salah satu ide jualan. Oke, silakan dicoba di rumah ya. Semoga suka dengan resep kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan wassalamualaikum.